Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sehat? Di video kali ini kita akan membahas mengenai obesitas pada anak. Obesitas adalah akumulasi lemak abnormal yang bisa mengganggu kesehatan. Jika obesitas ini sudah terjadi sejak masa balita, kemungkinan besar obesitas akan menetap hingga dewasa. Walaupun pada kenyataannya di masyarakat kita, jika melihat balita atau bayi yang obesitas akan merasa senang atau terlihat lucu atau menggemaskan. Padahal ada aspek yang terlupakan, yaitu aspek kesehatan tubuhnya hingga dewasa kelak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak atau balita menjadi obesitas. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Dan yang paling sering terjadi adalah pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak atau balita menjadi obesitas, yaitu diantaranya kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat, kebiasaan makanan tinggi kalori seperti makanan cepat saji, makanan tinggi lemak jenuh dan gula, serta makanan ringan atau minuman dalam kaleng atau minuman kemasan yang tentu saja tidak sehat bagi tubuh anak. Yang kedua yaitu jarang bergerak. Selain pola makan yang tidak sehat, jarang bergerak atau tidak berolahraga juga dapat menyebabkan obesitas pada anak. Kurang bergerak atau kurang aktivitas ini dapat menyebabkan kalori tidak terbakar, sehingga kalori yang disebabkan oleh makanan yang banyak tadi tidak dibakar akan menumpuk menjadi jaringan lemak yang membuat tubuh menjadi gemuk atau obesitas. Yang berikutnya adalah riwayat keturunan obesitas dari keluarganya. Anak dengan riwayat keturunan obesitas akan mempunyai peluang obesitas lebih besar. Selain itu, biasanya anak dengan keluarga keturunan obesitas mempunyai kebiasaan pola hidup yang kurang sehat, seperti makan makanan yang tinggi kalori dan kurangnya aktivitas berolahraga atau aktivitas fisik. Faktor selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini yaitu biasanya anak dengan gangguan emosi, mudah stres, pemurung, atau kurang aktivitas bersama teman biasanya cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, snack-snack, atau camilan. Lalu apa saja nih efek kurang baik dari obesitas pada anak selain berefek kepada penampilannya? Yaitu yang pertama, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Konsumsi makanan tidak sehat dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan tingginya kadar kolesterol dalam darah. Hal ini akan menimbulkan terjadinya penumpukan plak dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi sempit yang dapat memicu terjadinya serangan jantung atau serangan stroke pada suatu saat nanti. Yang kedua yaitu diabetes tipe 2. Jarang bergerak dan kurang berolahraga dapat menyebabkan anak beresiko mengidap penyakit diabetes tipe 2. Hal ini dikarenakan terganggunya proses metabolisme tubuh pada anak-anak, terutama anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula atau karbohidrat seperti permen, camilan yang manis, minum-minuman kemasan. Nah, ini akan yang beresiko menyebabkan diabetes tipe 2 pada anak yang juga nantinya dapat berkomplikasi pada penyakit lainnya. Yang selanjutnya yaitu gangguan pernafasan. Bobot tubuh anak yang berlebih dapat mengakibatkan penyempitan dan pembengkakan pada saluran nafas anak. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada anak dan dapat memicu asma, terutama jika anak ini mempunyai resiko alergi dalam keluarganya. Yang selanjutnya yaitu nyeri sendi. Seperti pada orang dewasa, obesitas pada anak ini juga dapat meningkatkan resiko nyeri sendi, yaitu sendi tulang belakang, sendi panggul atau sendi bokong, dan juga sendi lutut. Karena sendi-sendi tersebut harus menanggung beban tubuhnya yang cukup berat. Komplikasi selanjutnya yaitu gangguan tidur. Pada anak dengan obesitas ini akan juga terganggu pada saat tidur. Tidurnya akan menjadi mendengkur. Hal ini karena terjadi penumpukan lemak pada dinding dada dan dinding perut anak, sehingga mengganggu proses pergerakan pernafasannya, yang menyebabkan beban kerja otot pernafasannya menjadi lebih berat. Selain itu, obesitas juga berdampak pada sisi psikologis anak, seperti gangguan depresi, gangguan kecemasan, tidak percaya diri, dan sulit bersosialisasi. Karena kebanyakan anak dengan obesitas tidak jarang mengalami perundungan di sekolahnya, baik fisik, verbal, atau psikologis. Nah, jika kita sudah tahu
apa saja efek tidak baik jika terjadi obesitas pada anak, akan lebih baik jika hal ini bisa dicegah atau ditangani ya. Nah, berikut ini beberapa cara untuk mencegah obesitas pada anak. Yang pertama adalah memperbaiki pola hidupnya, dari pola makan dan terutama gerak fisiknya. Aturlah makanan yang sehat, ajarkan pada anak manfaat makanan yang sehat dan akibat buruk dari makanan yang tidak sehat. Ajarkan anak juga dan ajaklah anak setiap hari libur untuk berolahraga dan jangan terlalu banyak menonton TV atau menggunakan gadget. Jika teman sehat belum tahu cara menghitung BMI, ajaklah anak ke dokter gizi atau dokter anak untuk mengukur BMI-nya. Untuk mendeteksi apakah anak ada kecenderungan untuk menderita obesitas atau tidak. Pastikan anak juga tidur dengan waktu yang cukup, baik tidur malam ataupun tidur siang. Karena anak ataupun orang dewasa yang kurang tidur akan cenderung mengemil dan metabolisme tubuhnya jadi kurang baik, sehingga lebih beresiko untuk terjadi obesitas. Nah, untuk para orang tua, hindari, kurangi, atau jangan memperlihatkan anak membeli camilan, memberi makanan tidak sehat yang banyak mengandung gula, pengawet, perasa, dan juga banyak mengandung natrium. Karena tentu saja makan makanan ini tidak sehat dan tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam mendampingi anak obesitas yaitu kita pantau ketat dan kita beri bimbingan kepada anak. Pantau selalu tumbuh kembangnya, pantau berat badannya dan BMI-nya. Kalau bisa setiap bulannya anak itu bisa turun berat badan, tapi tetap dalam pantauan dokter anak dan jangan terlalu menurunkan berat badan secara drastis. Untuk anak di bawah 11 tahun, sebaiknya penurunan berat badan cukup 0,5 kg saja setiap bulannya. Untuk anak yang lebih besar, boleh sekitar setengah kilo setiap minggunya. Bicaralah kepada anak mengenai berat badan ini dari hati ke hati. Topik obesitas ini memang cukup sensitif, terutama bagi anak yang sudah beranjak remaja. Namun, jika tidak dibicarakan dengan baik, akan justru menyebabkan komplikasi pada kesehatannya ketika dewasa. Ajak juga anak untuk berbicara mengenai pola makannya, cara beraktivitasnya setiap hari, dan batas-batasan mengenai gadget, menonton TV, dan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan. Berikan juga pujian-pujian jika anak melakukan aktivitas yang mendukung untuk kesehatannya, seperti lebih menjaga pola makannya, dan ketika anak mau mengurangi penggunaan gadget, menonton TV, dan mau meningkatkan aktivitas fisik dan berolahraga. Ajak juga anggota keluarga yang lain untuk lebih aktif memberi semangat kepada anak kita yang mengalami obesitas, sehingga anak lebih bersemangat untuk menjaga pola hidup sehatnya. Oke teman sehat, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video lainnya ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.